Hai guys, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang Pitagoras. Tetapi sebelumnya kita harus belajar terlebih dahulu tentang bagaimana untuk menyederhanakan bentuk akar. Kalau ada soal akar 50 disuruh untuk menyederhanakan, gimana caranya? Cara paling gampang adalah kita cari faktorisasi primanya dulu. Faktorisasi prima itu dengan cara membuat pohon faktor. Contohnya 50. 50 itu berapa kali berapa? 2 kali 25. Oke, 2-nya sudah prima. 25 itu 5 kali 5. Maka akar 50 sama dengan akar 2 kali 5 kuadrat. Sekarang lihat, akar itu artinya membagi pangkat dengan 2. Sehingga kalau di sini 2 pangkat 1 apa bisa dibagi 2? Nggak bisa, berarti tetap di dalam akar. Akar 2 kali 5 pangkat 2, ini bisa dibagi 2 ya. 5 pangkat 2 per 2. Kalau bisa dibagi 2 keluar dari akar. Sehingga jadi akar 2 dikali 5, yaitu 5 akar 2. Contoh lagi adalah akar 96. Oke, kita cari dulu faktorisasi primanya. 96 dibagi 2 adalah 48, dibagi 2 adalah 24, dibagi 2 adalah 12, dibagi 2 adalah 6, dibagi 2 adalah 3. Maka akan jadi akar 2 pangkat 5 dikali 3. Di sini lihat, pangkatnya pangkat 5, bisa nggak dibagi 2? Nggak pas, ya kan? Tapi ini bisa kita uraikan teman-teman. Kalau lebih dari 1 itu kita bisa uraikan. Diuraikan jadi berapa? Diuraikan jadi begini. Sama dengan akar yang mendekati bisa dibagi 2 berapa? 4. Ya kan? Karena ini 5. Maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1. Agar pangkatnya jumlahnya 5 dikali 3. Oke. Sekarang 2 pangkat 4. 4-nya bisa dibagi 2. Berarti bisa keluar ya. 2 pangkat 4 per 2 kali, ini 2 pangkat 1, pangkatnya nggak bisa dibagi 2, jadi tetap dalam akar. Akar 2, yang ini juga 3 pangkat 1, akar 3. Sehingga akan jadi 2 pangkat 2 akar 6, atau 4 akar 6. Cukup jelas kan? Berikutnya kita akan belajar tentang konsep Pitagorasnya itu sendiri. Kita harus belajar dulu konsep segitiga ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah segitiga A, B, C. Nah, di depan sudut A itu adalah sisi A kecil. Jadi sisi BC itu sama dengan A kecil. Oke, di depan sudut B adalah sisi B kecil. Maka B kecil itu sama dengan AC. Dan di depan sudut C adalah C kecil. Maka C kecil itu sama dengan AB. Kalian harus tahu dulu definisi sisi miring. Sisi miring itu bukan yang bentuknya miring, tapi yang di depan sudut siku. Sehingga dalam kasus ini sisi miringnya adalah ini, C kecil atau AB. Ini adalah sisi miring atau disebut dengan hipotenusa. Nah, dalam Pitagoras akan berlaku sisi miring kuadrat, dalam kasus ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekali lagi, sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya dikuadratkan ditambah sisi siku-siku lainnya dikuadratkan. Ini adalah rumus Pitagoras. Nah, sekarang kita coba pakai contoh segitiga yang lain ya. Misal nih segitiga PQR. Di depan sudut P adalah P kecil, di depan sudut Q adalah Q kecil, dan di depan sudut R adalah R kecil. Maka hipotenusanya adalah sisi Q kecil, benar, karena ini di depan sudut siku. Maka ini adalah hipotenusa atau sisi miring. Maka akan berlaku Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat. Cukup jelas kan? Ini ada contoh soal nih teman-teman. Jadi ada segitiga MNO, diketahui OM-nya 5, ON-nya 13. MN-nya ditanyakan. Nah, kita tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku,
maka kita bisa pakai rumus Pythagoras. Kita harus cari dulu sisi miringnya yang mana. Ini adalah sudut siku-sikunya, maka sisi miringnya yang ini, ON, ya kan? Sisi miring. Maka akan berlaku ON kuadrat sama dengan OM kuadrat ditambah MN kuadrat. ON kuadrat adalah 13 kuadrat, OM kuadrat 5 kuadrat ditambah MN kuadrat. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25 tambah MN kuadrat. Maka MN kuadrat sama dengan 169 min 25. MN kuadrat sama dengan 144. Maka MN adalah akar dari 144, yaitu 12. Cukup jelas kan? Mengingatkan bahwa rumus Pythagoras ini hanya bisa dipakai untuk segitiga siku-siku. Oke, sekali lagi rumus Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Berikutnya yang ketiga tentang kebalikan teorema Pythagoras. Kebalikan teorema Pythagoras ini digunakan untuk menentukan jenis segitiga, apakah lancip, siku-siku, atau tumpul. Jadi misal suatu segitiga sisi-sisinya adalah A, B, dan C, di mana C ini adalah sisi terpanjang. Maka apabila C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, segitiga ini adalah siku-siku. Tapi kalau ternyata sisi terpanjang kuadrat atau C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya adalah lancip. Sedangkan kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya adalah tumpul. Kita coba contoh soal ya. Di sini ada dua segitiga. Yang pertama ukurannya 3, 4, 6. Yang kedua 9, 11, 12. Oke. Kita lihat dulu yang A. 3, 4, 6. Ini adalah sisi terpanjangnya. Oke. Sehingga kita harus uji dulu. 6 kuadrat dengan penjumlahan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Yang 6 kuadrat adalah 36. 3 kuadrat 9 tambah 16 yaitu 25. Kelihatan bahwa 36 ini lebih dari 25. Maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Oke. Cukup mudah ya. Berikutnya yang kedua. 9, 11, 12. Ini adalah sisi terpanjangnya. Kita uji. 12 kuadrat dengan 9 kuadrat tambah 11 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144. 9 kuadrat 81 ditambah 121. 121 tambah 81 adalah 202. Kelihatan ya bahwa 144 ini kurang dari 202. Sehingga segitiga ini adalah segitiga lancip. Cukup jelas kan? Berikutnya yang keempat, kita akan bahas tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan 3 bilangan asli. Jadi namanya bilangan asli pasti positif dan tidak mungkin koma ya teman-teman ya. Yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Kalau kalian hafal triple Pythagoras, bisa jadi kalian tidak perlu menghitung lagi karena kalian sudah hafal. Oke, ada beberapa triple Pythagoras yang bisa kalian hafalkan. Yang pertama adalah 3, 4, 5 dan kelipatannya. Lalu 5, 12, 13 dan kelipatannya. Jadi kelipatannya maksudnya adalah 10, 24, 26 atau 15, 36, 39. Seperti itu ya. Lalu 7, 24, 25 dan kelipatannya. Lalu 8, 15, 17 dan kelipatannya. Lalu 9, 40, 41 dan kelipatannya. Lalu yang terakhir 20, 21 dan 29 dan kelipatannya. Ingat yang bagian ini teman-teman. 5, 13, 25, 17, 41 dan 29 ini adalah sisi terpanjangnya. Jadi teman-teman contohnya nih ya. Kalau misalkan sisi siku-sikunya 5 dan 12. Berarti sisi miringnya pasti 13. Kalian bisa hitung pakai Pythagoras kalau misalkan mau membuktikan. Oke. Kalau sisi siku-sikunya 9 dan 40, maka kita bisa di sini. 9, 40, 41. Jadi sisi miringnya adalah 41. Berikutnya teman-teman,
sisi siku-sikunya 3 dan 5. Sisi miringnya berapa? Nah, kalian bisa lihat di sini ada triple Pitagoras 3, 4, 5. Kalian harus hati-hati karena banyak yang salah. Oh, karena ini 3, ini 5, maka sisi miringnya adalah 4 karena triple Pitagoras. Salah ya teman-teman ya. Kenapa? Ingat, 5 harus jadi hipotenusanya atau sisi terpanjangnya. 3, 4 sisi siku-sikunya. Kalau sisi siku-sikunya 3 dan 5, maka kalian harus hitung manual dengan rumus Pitagoras. Maka misalnya ini X kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu 9 ditambah 25. 25 tambah 9, 34. Maka X-nya adalah akar 34. Cukup jelas ya? Berikutnya lagi, kalau ada angka nih, 0,3, 0,4, 0,5. Termasuk triple Pitagoras atau enggak? Banyak yang terjebak juga bilang bahwa ini tuh triple Pitagoras karena ada perbandingan 3, 4, 5. Tapi ingat teman-teman, ini itu adalah bilangan desimal. Kalau bilangan desimal maka dia bukan bilangan asli. Sehingga dia bukan triple Pitagoras. Cukup jelas ya? Berikutnya adalah segitiga istimewa. Ada dua jenis segitiga istimewa, yaitu segitiga 30, 60, 90 dan segitiga 45, 45, 90. Ingat ya, jumlah sudut dalam segitiga harus 180. Perbandingannya kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. 30, 60, 90. Pada segitiga 30, 60, 90, sisi yang di depannya sudut siku-siku atau hipotenusa perbandingannya adalah 2. Di depan 60 adalah akar 3. Di depan 30 adalah 1. Di depan 92, di depan 60 akar 3, di depan 30 adalah 1. Ini hanya berlaku untuk segitiga 30, 60, 90. Berikutnya, untuk segitiga 45, 45, 90, di depan 45, 1, di depan 45, 1, di depan 90 atau hipotenusanya adalah akar 2. Gimana sih contoh soalnya? Yang pertama ada segitiga 30, 60, dan 90. Di sini diketahui sisi aku misalkan ini AB adalah 5, maka ditanyakan sisi AC. Oke, kita tahu bahwa di depan sudut 60 perbandingannya adalah akar 3. Di depan sudut 30 perbandingannya adalah 1. Maka kita bisa pakai perbandingan yaitu AB per AC sama dengan akar 3 per 1. AB-nya adalah 5 per AC nggak tahu, akar 3 per 1. Akan jadi kita kali silang karena ada sama dengannya. 5 sama dengan akar 3 AC. AC sama dengan 5 per akar 3. Nah teman-teman, kalau penyebutnya akar kita harus rasionalkan. Caranya dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Akar 3 per akar 3 akan jadi 5 per akar 3 kali akar 3 adalah 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah 5 per 3 akar 3. Itu adalah AC. Berikutnya ada segitiga, diketahui segitiganya sama kaki. Ini sudah diketahui 90. Maka kalau sama kaki ini sama ya teman-teman sudutnya ya. 45, 45. Dapat dari mana? 180 min 90 dibagi 2, yaitu 45 derajat. Ingat, untuk segitiga 90, 45, 45, di depan 90 perbandingannya akar 2, di depan 45 perbandingannya 1. Sehingga kalau aku misalkan ini X per 6 sama dengan X ini perbandingannya adalah akar 2, yang 6 perbandingannya 1. Sehingga X sama dengan, kita kali silang ya, 6 akar 2. Maka panjang dari X itu adalah 6 akar 2.